Halo, selamat siang semuanya, siswa kelas 12 TKRO, baik TKRO 1, TKRO 2, TKRO 3. Nah, saat ini kelas 12 TKRO 1 masih melaksanakan kegiatan PKL. TKRO 2 dan TKRO 3 masih menunggu jadwal giliran untuk PKL. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan dari materi yang sudah saya sharekan di minggu kemarin, yaitu tentang produk kreatif dan kewirausahaan, merupakan salah satu pelajaran bidang kompetensi kalian di TKRO yang harus kalian kuasai. Di pertemuan sebelumnya, saya juga sudah memberikan modul produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 untuk semester ganjil. Mudah-mudahan semuanya sudah mengakses, sudah mendownload, dan sudah membacanya. Karena dalam modul tersebut sudah diulas, dibahas materi dari produksi massal, perakitan produk, pengujian dan evaluasi produk, kemudian tentang produk dan jasa. Nah, dalam hal ini nanti kita akan bicara tentang promosi. Dan nanti ada satu tambahan materi, yaitu tentang customer service atau pelayanan pelanggan, yang merupakan materi tambahan atau suplemen tambahan di pembelajaran PKK kelas 12 semester ini. Ya, tidak perlu panjang lebar di sini, saya akan sedikit menyampaikan ke Anda bahwa dalam pembelajaran produk kreatif kewirausahaan ini, kebetulan saya berkolaborasi dengan Pak Luki, ya, di mana jam PKK kelas 12 ini kan ada 8 jam, 2 jam teori dengan saya, Pak Sugito, dan 6 jam praktek dengan Pak Luki. Nah, namun karena situasinya masih pandemi, untuk pembelajaran prakteknya pun nanti akan disampaikan secara teori, tapi oleh Pak Luki. Sampai menunggu jadwal kita bisa kapan masuknya, kita belum tahu. Atau gambarannya seperti ini. Di sini ada KD yang akan kita pelajari di semester ini. Saya tampilkan di sini ada 3 titik, 4 titik. Nah, yang 3 titik itu adalah KD pengetahuan. 4 titik itu adalah keterampilan. Nah, yang 3 titik inilah nanti yang belajarnya bersama saya sebagai materi pengetahuan atau teorinya, sedangkan 4 titik itu yang keterampilan nanti dengan Pak Luki. Saya nanti akan bahas tentang proses produksi massal, perakitan produk barang dan jasa, prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang jasa, kemudian mengevaluasi hasil kesesuaian dari hasil produk dengan rancangan, kemudian bicara tentang pemasaran produk, ya, sedikit tentang pemasaran produk di sini, dan juga tadi tentang pelayanan pelanggan atau customer service, itu nanti dengan saya. Tidak perlu panjang lebar lagi, sekarang masuk ke materi yang pertama tentang proses produksi massal. Nah, saya akan mulai dari sedikit mengulang materi kelas 11, yaitu perencanaan produksi massal dulu. Ya, mudah-mudahan dulu di kelas 11 Pak Agung kalau tidak salah yang mengisi teorinya, ya, sudah menyampaikan tentang ini. Apa itu perencanaan produksi massal? Produksi massal itu sendiri adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan juga promosi. Apa hakikat dan konsep produksi massal? Ya, produksi massal ini. Hakikat dan konsep produksi massal ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari produksi massal itu sendiri. Mulai dari pengertian produk dulu. Nah, apa itu pengertian produk atau produksi di sini? Produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi
kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan produksi. Sedangkan kata massal itu berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga kalau kita rangkum, produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Nah, itu pengertian dari produksi massal secara umum. Dengan menyimak penjelasan saya ini, saya berharap kalian punya gambaran tentang produksi massal itu sih seperti apa sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan berikan penjelasan tentang ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri produksi massal? Ciri-ciri produksi massal jelas akan kelihatan dari produknya, di mana produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, massal atau banyak besar. Kemudian biaya per unit rendah. Kok bisa sudah jumlahnya besar banyak, biaya produksinya rendah? Ya. Dengan adanya produksi massal, tentu saja penyediaan bahan baku sejenis itu akan banyak. Yang artinya untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya saja bisa disediakan dalam jumlah banyak sehingga menekan harga bahan baku. Terus kemudian kenapa sih harus dibuat secara massal? Karena bertujuan untuk menguasai pasar. Itu ciri-ciri yang selanjutnya. Terus dijual di pasar bebas. Nggak ada kemudian hanya dijual di Kawunganten saja, di Cilacap saja, tapi go internasional di semua daerah, semua negara di dunia. Sebisa mungkin untuk bisa menguasai pasar. Nah, ciri-ciri yang lain adalah hampir tidak ada variasi produk dan juga harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, itu ada beberapa hal tentang ciri-ciri produksi massal. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari produksi massal? Setiap proses produksi itu punya nilai plus, punya minusnya. Nah, nilai plus ini adalah menjadi kelebihannya dan minusnya itu menjadi kekurangannya. Kelebihan dari produksi massal adalah jelas hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksinya cepat. Tapi tidak hanya di situ, ada kekurangannya. Nah, apa kekurangannya? Kegiatan produksi sangat kaku. Karena yang produksi hanya itu saja, jadi pesannya sangat kaku. Kurang beragam variasi produk. Biaya mesin menjadi mahal, khususnya mesin untuk membuat produk itu menjadi sama atau sejenis. Yang berikutnya, kekurangannya adalah tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, dengan menyimak penjelasan produksi massal apa, ciri-cirinya apa, kelebihan kekurangannya apa, sekarang saya beri ilustrasi gambaran tentang contohnya. Bicara soal dunia otomotif, hampir setiap produsen otomotif di Indonesia bahkan di dunia berlomba-lomba menciptakan produk mereka secara massal besar-besaran untuk menguasai pasar yang ada. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini bukan iklan dari produk otomotif tertentu, entah itu dari produsen A, B, C, D, tapi saya hanya ingin mencontohkan supaya kalian lebih punya gambaran secara jelas. Contoh produksi massal itu apa sih? Nah, mohon maaf ini bukan pengiklan loh ya. Jadi contoh ini misal, di dunia otomotif kan ada produsen dari Astra Toyota, ada Astra Daihatsu, ada Mitsubishi Motor, ada Suzuki Indomobil, ada Honda Mobilindo, kemudian ada Isuzu. Bahkan Indonesia juga punya satu produsen di Solo, Boyolali itu yang produksi mobil SMK itu juga produsen massal juga. Kalau saya ambilkan satu sampel contohnya, Astra Toyota memproduksi mobil merek A.
Cara besar-besaran banyak. Kemudian diikuti oleh Astra Daihatsu dengan memproduksi mobil merek X. Ya, sudah tahu ya A sama X itu apa ya. Lanjut, tidak berhenti di situ. Karena sekarang kebutuhan konsumennya itu membutuhkan mobil yang konsumsi bahan bakarnya murah, harganya juga terjangkau. Maka mereka memproduksi mobil LGCC istilahnya itu. Contohnya Astra Toyota memproduksi AG, Astra Daihatsu AL. Ini juga berlaku untuk produsen lain, misalnya Honda, Mobilindo memproduksi M. Kemudian yang LGCC itu memproduksi B. Produsen lain seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan dan sebagainya juga memproduksi yang sama. Tapi kita bisa melihat produk dari perusahaan mana yang lebih laris di pasaran. Karena produk itu akan laris di pasaran, akan banyak diminati konsumen bukan karena merek saja. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita bicara merek, ada konsumen yang memang antipati dengan merek tertentu. Tapi ada juga konsumen itu yang melihat dari sisi kemanfaatannya, kualitasnya, bukan lihat merek lagi. Ya, Anda selaku pelajar yang banyak mendalami ilmu-ilmu tentang otomotif pasti tahulah kalau produk A, B itu plus minusnya di mana. Karena juga banyak diulas tuh di YouTube ada, bahkan ketika ada produk baru ada review-review dari banyak ahli, banyak pakar di dunia otomotif misalnya. Itu menjadi referensi bagi konsumen untuk mereka memilih produk yang mana yang akan mereka pilih. Nah, itu nanti juga berlaku ketika suatu saat Anda ingin belajar memproduksi produk barang atau jasa secara massal. Supaya produk itu laku, laris, terjual, pasti harus ada dari sisi kualitas produknya harus Anda pertahankan. Juga keterjangkauan dari masyarakat atau konsumen ketika akan membelinya dan layanan setelah produk itu dibeli. Jangan sampai hanya produksi tok tapi layanan setelah itunya tidak ada. Pasti produkmu akan ditinggalkan. Jangan sampai itu terjadi. Sampai di situ ada sedikit bayangannya atau gambaran tentang apa itu produksi massal dan contohnya. Ya, kalau nanti contoh yang lain tampil di bidang elektronik itu juga banyak produsen merek Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan beberapa produsen lain kan juga mereka berlomba-lomba bersaing untuk memproduksi produk mereka yang tidak kalah dari produk lain. Tapi konsumenlah yang akan menentukan mereka akan memilih produk yang mana mereka akan gunakan. Next, lanjut ke selanjutnya tentang perencanaan produksi massal. Kenapa sih produksi massal harus direncanakan? Kenapa nggak langsung produksi saja? Nah, ini yang harus kalian tahu. Dalam sebuah kegiatan, dalam suatu usaha, dalam suatu proses produksi, harus ada tahap perencanaan. Karena dengan perencanaan, maka proses nanti akan terarah, terukur, dan hasilnya jelas. Nah, perencanaan produksi itu dapat diartikan sebagai proses memproduksi barang pada satu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, perencanaan produksi ini berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas tenaga kerja. Jadi dari proses, desain, kemudian produksi, pasca produksinya itu nanti jelas sampai ke finishingnya. Bahkan sampai produk itu akan dipasarkan kepada konsumen. Lanjut, ruang lingkup perencanaan produksi. Nah, menurut Sukarya Simulingga, ini seorang pakar ya di bidang pemasaran produk, bahwa perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, mempersiapkan rencana produksi. Kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar.
Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Itu ruang lingkupnya. Kalau dilihat dari tujuan perencanaan produksi, itu yang pertama untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Menekan biaya produksi, tapi keuntungannya besar. Itu harapan atau tujuan dari perencanaan produksi tadi. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bisa tercapai kalau produk itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Baik dari sisi produksinya, kemudian pemasarannya, sampai nanti pelayanan purna jualnya. Kemudian meminimalkan perubahan nilai produksi. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan memaksimalkan perlengkapan ataupun inventaris pabrik. Itu tujuan perencanaan produksi. Nah, dalam perencanaan produksi ini punya fungsi yang pertama menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Ini semua materinya sudah ada di catatan yang saya kirimkan kemarin. Mudah-mudahan sudah kalian baca ya. Ini hanya sedikit memberikan penjelasan. Lalu unsur apa saja yang ada dalam perencanaan produksi? Yang pertama, tujuan produksi harus jelas. Pengukuran dan standar produksi harus ditetapkan. Perencanaan merupakan fakta yang objektif. Perencanaan harus bisa diukur dan tahap awal pelaksanaan produksi itu harus benar-benar dipersiapkan. Itu unsur-unsur dalam perencanaan produksi. Nah, nanti dalam unsur perencanaan produksi ini ada jenis-jenis perencanaan produksi yang meliputi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Short range planning, medium range planning, dan long range planning. Ya, tentu saja kalau yang jangka panjang itu adalah lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Kalau yang jangka menengah itu antara 2-3 tahun mendatang. Sedangkan yang jangka pendek itu adalah jangka waktu 1 tahun, bahkan mungkin kurang dari 1 tahun. Itu jenis-jenis perencanaan produksinya. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit memberi gambaran kepada kalian. Silahkan untuk yang lebih lengkapnya kalian baca lagi di materi yang saya sharekan kemarin atau yang akan saya sharekan hari ini juga. Dan jangan lupa penugasannya nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Selamat belajar dan salam sehat selalu. Terima kasih.